Ucapan Feng Tianxing langsung mematahkan pemahaman Kakiul tentang dia. Dia menggelengkan kepalanya dengan paksa. Menatap Feng Tianxing yang duduk di samping mata air. Kakiul kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu harus berkata apa. Seluruh medan perang seperti yang dikatakan Feng Tianxing. Tetapi dia tidak pernah mengalami bahwa medan perang bisa begitu kejam. Terlepas dari segalanya, selama lawan mati, Anda dapat melakukan apa saja. Ketika Feng Tianxing melihat Kakiul tidak lagi berbicara, dia berinisiatif untuk bangun dan berkata, "Lihat saja dari samping. Aku akan melakukan sisanya, dan aku akan menanggung semua tuduhannya sendiri." Saat dia mengatakan itu, Feng Tianxing mengeluarkan cakarnya yang tajam dan memotong lengannya, dan darah seperti jasper menetes ke air. Feng Tianxing menutup matanya. Meskipun racun meninggalkan tubuh, dia masih dalam persepsi Feng Tianxing, mengendalikan mereka untuk pergi ke sungai dan masuk ke dalam ember berisi air. Baik mandi, atau minum semuanya. Feng Tianxing dapat merasakan racunnya dicerna dan diserap oleh sejumlah besar setan ini satu persatu. Tapi ini tidak cukup. Tim Demon Raja yang terdiri dari 20.000 orang. Bahkan jika Feng Tianxing menggunakan darahnya sendiri untuk memotivasi mereka, tidak mungkin meracuni semua orang hanya dengan beberapa tetes darah. Darah seukuran kacang meluncur di ujung jarinya. Sisik Feng Tianxing tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mulai menjadi lamban dan suram, dan bahkan ujung sisik berubah menjadi abu dan jatuh. Tuan muda Feng sudah cukup, hentikan. Melihat Feng Tianxing dalam keadaan seperti itu, Kahur bergegas maju. Feng Tianxing tidak berniat berhenti, dan terus mendorong darah keluar dari luka di ujung jarinya. Tuan Feng. Melihat tubuh Feng Tianxing mulai bergetar sedikit, Kahur menjadi cemas, dan buru-buru melangkah maju dan menekan luka Feng Tianxing. Cukup. Jenderal Sera tidak akan menyetujui kemenangan seperti itu. Mata Feng Tianxing sedikit linglung sekarang, dan dia berjuang untuk memfokuskan pandangannya pada Kahur. Feng Tianxing berpura-pura santai. Menjangkau dan mematahkan tangan kajur dari tangannya sendiri. Saya memiliki kebijaksanaan saya sendiri. Dengan kondisi fisik saya saat ini, tidak ada salahnya kehilangan 20% darah lagi. Bagaimana Kakiur bisa melepaskannya? Dia dalam kondisi yang baik sekarang. Dan setelah Feng Tianxing membuka tangannya, dia dengan cepat menekan luka Feng Tianxing. Tuan muda Feng, mengapa kamu berjuang? Cukup untuk mengalahkan mereka, dan serahkan sisanya kepada para prajurit. Feng Tianxing tampak sedikit bingung. Ya cukup, jauh sebelum 2 nafas, racunnya sudah cukup. Sebagai salah satu dari 12 garis keturunan di zaman kuno, garis keturunan batu giok beracun, dengan setengah dari darahnya sendiri, dengan imbalan 20.000 setan menjadi lemah dan tidak dapat bergerak, ini tidak terlalu banyak. Tapi bagaimana Feng Tianxing bisa puas dengan ini? Dia ingin membunuh setan-setan ini, dan kebencian menyebar di dalam hatinya. Setan-setan ini, merekalah, yang menghancurkan rumah umat manusia yang dulu bahagia, menempati rumah orang lain, dan menjalani hidup mereka dengan sangat percaya diri. Saya juga ingin melanjutkan ras iblis untuk waktu yang lama dengan mempelajari metode ras manusia. Ini sama sekali tidak adil. Ketika ras manusia kuat, mereka tidak pernah sepenuhnya menembus ras iblis, apalagi membantai ras iblis. Sekarang ras iblis telah melakukan semua yang mereka bisa. Umat manusia berlama-lama di tempat gelap di mana matahari tidak melihat cahaya. Nyatanya, amarahnya sudah tersulut, dan sekarang ada kesempatan untuk membalas dendam. Bagaimana mungkin Feng Tianxing melewatkannya? Dia ingin umat manusia bangkit kembali, dan dia menginginkan dunia yang damai itu. Bagi para iblis, hanya ada satu kata untuk membunuh, bunuh mereka semua. Kembalikan semua yang telah ditemui umat manusia di tahun-tahun yang panjang dan kelam ini ke ras iblis. Kebaikan umat manusia pada awalnya tidak akan ada lagi. Bahkan jika dia menanggung cemoohan karena ditolak, Feng Tianxing tidak akan ragu. Melihat Kahur yang dekat, mata Feng Tianxing bersinar dengan cahaya aneh. Ya, awalnya aku perlu memberi diriku kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Tapi karena kamu ada di sini, tentu saja aku tidak keberatan. Ketika Kahur mendengar ini, dia langsung merasa tidak enak. Tetapi pada saat berikutnya, Feng Tianxing menjentikkan ekornya dan memercikkan awan darah ke dalam air. Kelemahan menyapu tubuh Feng Tianxing dalam sekejap. Tubuhnya tampak beratnya ribuan pound, tidak bisa bergerak sedikit pun. Kakiul kaget dan takut di dalam hatinya. Dia dengan cepat mendukung Feng Tianxing dan ingin membawanya pergi. Feng Tianxing masih tidak bermaksud untuk pergi, tetapi mengeluarkan botol hijau tua dari tangannya. Tetapi sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk membuka gabus lagi. Memegang botol di tangannya, Feng Tianxing mengangkat kepalanya dan menatap Kahur. Kamu, buka, kejahatannya, aku akan mengambilnya. Kajul hampir menjadi gila saat ini. Dia tidak mengerti sikap keras kepala Feng Tianxing, dan dia tidak mengerti mengapa Feng Tianxing harus memilih metode seperti itu. Setan lemah di depannya adalah boneka di matanya, dan setan yang dia takuti. Iblis Maha Kuasa. Di mata niat membunuh Feng Tianxing, ingin memilih seseorang untuk dimakan. Kahur tetap tidak melepaskan dendam di hatinya.
Karena kampung halamannya berada di hilir. Saat ini, suara iblis datang dari bawah. Ada apa dengan Kapten? Apa yang kamu lakukan berpatroli di tengah malam? Entahlah, mari kita lihat saja. Melihat dia akan ditemukan, Kahur dengan cepat mengambil Feng Tianxing dan hendak melarikan diri. Feng Tianxing menyaksikan sumber air semakin jauh darinya, dan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan muncul entah dari mana. Dengan jentikan ujung jarinya, botol itu menabrak batu di dekat sumber air. Klik, cairan hijau tua mengalir ke dalam air dalam sekejap. Ini tidak sempurna, tapi itu sudah cukup. Setan di dataran rendah tidak bisa lepas dari bencana ini. Feng Tianxing sepertinya telah melihat pemandangan makhluk iblis yang hangus. Sudut mulutnya terangkat, dan kesadaran yang kuat akhirnya tidak bisa menahannya, dan dia tertidur. Dan di kam iblis saat ini, iblis memelototi bawahannya. Siapa yang bertugas memeriksa sumber air? Keluarlah padaku. Menjadi sangat kendur. Di kolam, mayat iblis direndam di dalam air. Beberapa menit yang lalu, dia baru saja melompat ke kolam dan membasuh tubuhnya. Sekarang, dia telentang, mengambang di air. Tidak sulit untuk melihat dari kulitnya yang ungu bahwa airnya beracun. Perintah berlanjut. Semua iblis tidak boleh minum air hari ini. Sebelum memeriksanya, sama sekali tidak ada yang bisa minum air. Kecelakaan kecil ini mengganggu semua rencana Feng Tianxing. Sejumlah besar setan mulai menemukan sumber air yang salah. Tapi hanya melihat sumber air, bagaimana mungkin menemukan masalahnya? Ancaman sebenarnya ada di atas kepala mereka, di tebing itu. Hari ini, Kahur dan menahan napas, diam-diam mengamati situasi di bawah. Setelah iblis di bawah memiliki kemungkinan untuk datang, serangan harus ditingkatkan. Pecahnya pertempuran pada jarak ini tidak diragukan lagi merupakan bencana bagi 6.000 iblis yang bersembunyi di gunung. Keduanya baru saja mengamati di sini, dan mereka sudah terlalu terengah-engah untuk menyesap.